Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan kesehatan yang barokah, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, para subscriber Dawi Ulama 41, di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang 7 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga salah satu dari ulama Wali Songo yang sangat terkenal sekali. Selain beliau rutin, ya Allah, jasa-jasanya sangat luar biasa dalam penyebaran agama Islam. Di sini beliau tidak melepaskan adat istiadat dari tanah Jawa, itu adat istiadatnya tidak dirubah, tetapi dimasuki agama Islam, sehingga yang sebelumnya itu dalam segi mungkin di waktu kenduren atau hajatan itu memakai sesuatu yang musyrik, itu oleh Sunan Kalijaga dirubah menjadi sesuatu yang tidak musyrik. Di sini beliau meninggalkan 7 pusaka yang mungkin di kalangan panjenengan semua, saudara-saudara semua tahu tentang pusaka-pusaka ini. Siapa yang tidak kenal dengan nama Sunan Kalijaga? Beliau salah satu dari Wali Songo yang sangat terkenal dengan kesaktian. Dari beliau itu anggota Wali Songo juga sakti. Tidak hanya sakti dalam soal keilmuan, tetapi dalam segi pengucap itu beliau sangat terkenal dengan itu geni, atau dalam arti Jawa mandi pengucapi. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, semua apapun yang diucapkan akan terwujud. Nah, lalu apa peninggalan beliau atau pusaka beliau apa? Yang pertama adalah keris Kiai Carubuk. Nah, keris Kiai Carubuk. Dari berbagai kisah yang beredar di masyarakat, yang kami dapati tentang sejarah hidup Sunan Kalijaga, beliau Alhamdulillah, beliau mempunyai keris yang bernama keris Kiai Carubuk. Ya. Keris ini dibuat oleh teman Sunan Kalijogo yang bernama Empu Supa. Empu Supa atas permintaan Sunan Kalijogo sendiri. Dari sejarah tentang keris yang kami baca, jadi kita membaca tentang sejarah ini keris katanya setiap keris ada benih biji besi yang spesial. Artinya benih itulah yang berisi khodam. Jadi Sunan Kalijaga itu memberikan benih besi, yang benih besi itu sudah diberi bacaan atau istilah bahasanya diberi khodam. Namun biji benih itu tidak berfungsi jika dibuatkan bentuk seperti keris tersebut. Jadi maksudnya gini, Sunan Kalijogo itu setiap pembuatan pusaka itu selalu memberikan benih biji, maksudnya biji besi yang sangat kecil. Itu khodamnya tidak akan berfungsi ketika tidak dibuatkan wadah, tidak dibuatkan bentuk seperti keris permintaan Sunan Kalijogo. Dalam artian kerisnya harus sesuai dengan permintaan Sunan Kalijogo. Bentuknya gini, itu atas permintaan Sunan Kalijogo. Kalau bentuknya persis dengan permintaan Sunan Kalijogo, maka khodamnya akan tetap berfungsi. Itu maksudnya. Dari informasi yang kami dapat, biji
benih biji besi yang terkandung di dalam keris Kiai Carubuk sangat langka dan berbeda. Jadi dari segi dari segi benih besinya saja niki sudah berbeda. Pada saat Sunan Kalijaga membawa biji benih itu kepada Empu Carubuk terkejut karena biji besi yang dibawa Sunan Kalijaga hanya sebesar biji asam. Biji asam itu, asam Jawa itu sangat kecil sekali. Namun berat biji itu tidak sesuai dengan ukurannya. Ukurannya kecil tetapi bobotnya berat. Itu maksudnya. Landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk menggunakan batu bobot. Ya. Kesaktian keris Kiai Carubuk sangat luar biasa. Keris itu bisa mengalahkan keris Setan Kober yang dimiliki oleh tokoh terkenal bernama Arya Penangsang. Jadi Arya Penangsang itu dalam versi lain ya, dalam cerita yang lain, Arya Penangsang itu pernah adu kekuatan dengan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Lalu Arya Penangsang diberikan keris Setan Kober, kalau nggak salah itu yang memberikan adalah Sunan Kudus. Lalu Sultan Hadiwijaya menggunakan keris Kiai Carubuk gitu. Insyaallah begitu. Jadi dalam penceritaan Wali Songo itu masih berbagai versi-versi saja. Nanti kawan-kawan bisa mencari dari sumber lain kalau pengen tahu ya itu. Lalu yang kedua, lanjut ke pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua yaitu batu bobot. Di atas tadi kan sudah saya jelaskan mengenai keris Kiai Carubuk. Jadi keris Kiai Carubuk ini dibuat landasannya menggunakan batu bobot. Nah, batu bobot ini, batu yang satu ini adalah salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga yang masih ada hingga sekarang. Jadi batunya masih ada. Batu ini ditinggalkan beliau pada saat berdakwah di Merapen. Merapen itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah. Alasan Sunan Kalijaga meninggalkan batu bobot ini mungkin berat batunya yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dibawa dengan jalan kaki untuk berjalan jauh. Maksudnya gini, dari segi namanya saja batu bobot. Batu bobot itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, batu yang memiliki bobot. Dalam artian mungkin batu bobot ini bobotnya melebihi batu pada umumnya. Ukurannya kecil tetapi kalau biasanya batu segitu itu 5 kilo. Kalau batu yang spesial dari Sunan Kalijaga ini bisa mungkin sampai kintalan ya. Mungkin seperti itu. Batu bobot inilah yang konon digunakan oleh Empu Supo sebagai landasan dari pembuatan keris Kiai Carubuk. Jadi tanpa batu ini mungkin keris Kiai Carubuk tidak bisa terbuat. Itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, pembuatan keris ini diminta oleh langsung beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu ceritanya. Ini ada kesinambungan antara pusaka dari keris Kiai Carubuk sama batu bobot. Lalu yang ketiga, ini ada rompi onto kusumo. Jimat yang satu ini adalah rompi yang didapat dari Sunan Kalijaga sesudah selesai menghatamkan Al-Quran. Jadi selesai beliau menghatamkan Al-Quran, beliau mendapatkan rompi Ontokusumo. Pada hari penyelesaiannya itu adalah pas hari Jumat Legi. Pas hari Jumat Legi, pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga sedang berkumpul
dengan 8 sunan atau 8 wali di Masjid Agung Demak, Kanjeng Sunan Kalijogo mendapati surat yang berisikan bahwa Sunan Kalijogo akan mendapatkan kambing. Jadi di waktu beliau sedang rapat, beliau mendapatkan surat, beliau akan mendapatkan kambing. Lalu kulit kambing itu dibuat menjadi rompi yang diberi nama rompi Ontokusumo. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa rompi Ontokusumo adalah peninggalan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu versi lain yang dihadiahkan ke Sunan Kalijogo. Tapi kami tidak dapat memastikan asal Sunan Kalijogo mendapatkan rompi ini. Kami hanya mendapatkan info atau membaca cerita bahwa rompi Ontokusumo ini adalah peninggalan dari Sunan Kalijogo. Tapi ada berbagai versi yang berbeda-beda. Rompi Ontokusumo ini sangat terkenal dengan kecanggihannya. Jadi canggih, tur sakti. Jika seseorang memakai rompi ini, orang itu akan menjadi lebih berenergi, lebih kuat, dan juga menjadi kebal senjata. Jadi terkena senjata apapun akan kebal ketika orang itu memakai rompi Ontokusumo. Namun sayang, tidak semua orang kuat menggunakan rompi tersebut. Jadi tidak semua orang akan cocok dengan rompi tersebut. Terkadang ada yang cocok, terkadang ada yang tidak cocok. Kadang tidak mampu, tubuhnya tidak mampu memakai rompi tersebut. Hanya orang-orang terpilih yang dapat menggunakan rompi Ontokusumo. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Ya, cukup sekian kawan-kawan. Ini penjelasan dari tujuh senjata peninggalan Sunan Kalijogo. Ini masih saya jelaskan 3, insyaallah. Untuk kejelasan dari 4 senjata lain akan saya jelaskan pada part yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.